Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Pauji. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai antibiotika clindamycin. Antibiotika clindamycin adalah antibiotik golongan makrolida yang dikembangkan pada tahun 1966. Antibiotik ini digunakan untuk menangani infeksi yang disebabkan oleh bakteri anaerob golongan Streptococcus golongan Staphylococcus. Selanjutnya, mekanisme kerja clindamycin. Mekanisme kerja clindamycin sama dengan erythromycin, yaitu mengikat secara irreversibel pada tempat subunit 50S ribosom bakteri, sehingga menghambat translokasi sintesis protein. Clindamycin diabsorpsi hampir lengkap pada pemberian per oral, dan kadar puncak mencapai 2-3 mikrogram per mililiter, dicapai dalam 1 jam setelah pemberian 150 mg. Adanya makanan di dalam lambung tidak mempengaruhi absorpsinya. Waktu paruhnya sekitar 2,7 jam. Clindamycin didistribusi secara baik ke berbagai cairan tubuh, jaringan dan tulang, kecuali ke cairan cerebrospinal, dan diekskresi melalui urin dan feses. Farmakokinetik. 90% obat ini terkait pada protein clindamycin berpenetrasi dengan baik ke dalam sebagian besar jaringan, kecuali ke otak dan cairan cerebrospinal. Obat ini berpenetrasi dengan baik ke dalam abses dan secara aktif terambil dan terkonsentrasi di sel fagositik. Clindamycin dimetabolisme oleh hati, dan bentuk aktif obat ini serta metabolinya yang juga aktif diekskresi dalam empedu dan urin. Indikasi pada obat antibiotik clindamycin. Terdapat pada pengobatan dari infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri anaerob, juga terhadap infeksi oleh Streptococcus, Pneumococcus, dan Staphylococcus. Clindamycin bisa diberikan pada pasien yang tidak dapat mengonsumsi penisilin karena resiko terhadap kolitis. Maka sebelum memilih clindamycin ini perlu dipertimbangkan asal penyakit dan alternatif obat lain yang sesuai. Selain itu, clindamycin bisa juga digunakan pada pasien dental infection dan periodontitis. Kontraindikasi: hipersensitif terhadap clindamycin dan lincomycin, memiliki riwayat kolitis pseudomembranosa sebelumnya, kerusakan hati yang parah, diare, diketahui menderita intoleransi alkohol, baik topikal, larutan, dan suspensi. Dosis antibiotik clindamycin. Dosis clindamycin oral sebesar 0,15 sampai 0,3 gram tiap 8 jam, 10 sampai 20 mg per hari untuk anak-anak, menghasilkan kadar serum sebesar 2-3 mikrogram per mililiter. Ketika diberikan secara intravena, clindamycin setiap 6 jam menghasilkan kadar serum sebesar 5-15 mikrogram per mililiter. Waktu paruhnya sekitar 2,5 jam pada individu normal dan meningkat hingga 6 jam pada penderita anuria. Penyesuaian dosis clindamycin tidak dibutuhkan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Efek samping yang ditimbulkan oleh antibiotik clindamycin diantaranya diare, mual, ruam kulit, gangguan fungsi hati, neutropenia yang sesekali timbul, dan enterokolitis. Interaksi obat. Clindamycin bereaksi secara sinergis dengan non-depolarizing obat penghambat neuromuskular dalam neurotransmitter pada otot skeletal. Absorpsi clindamycin secara oral dilambangkan dengan obat antidiarrheal kaolin pektin. Kategori kehamilan dan menyusui. Pengaruh terhadap kehamilan faktor resiko berkategori B, dan pengaruh untuk ibu menyusui kemungkinan hanya sejumlah kecil berada pada air susu ibu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.